Wah, Yeay. Kemang, keren banget. Yoi. Kalau dengar kata Kemang, hampir semua miliarder orang tahu Kemang tuh area prime yang favoritnya expat juga. Betul. Dan apalagi kayaknya konsep rumahnya juga kalau miliarder sedikit ngintip, keren banget nih, San. Wih, seperti Gitu. iya favorit kita ya, Iya. tropical modern ya. Terus pengen nyebur gue ngeliatnya kolam renangnya asik banget soalnya. Iya, dan Gitu. ini kan panjang ya, jadi Panjang, kayaknya ini buat olahraga pun juga enak bolak-balik banget. enak nih. Iya. Jadi karena kan ada void, Iya. jadi kalau misalnya kumpul keluarga tuh enak banget. Oke, besar gitu ya, Besar. tinggi dan nggak panas ya, sirkulasi Jadi udaranya enak. kayaknya kalau misalnya terima tamu tuh megah. Megah, oke. Hai miliarder. Halo miliarder, Yes, apa kabar? balik lagi kita. Ya, kita ketemu lagi Yoi. dengan gue Bima. Dan gue Sandi. Ya, miliarder, kita ketemu lagi di channel properti paling keren sejagat YouTube Indonesia. Betul. The Milliard by Grand Divida Property. Yeay. Ini juga jadi rekomendasi buat miliarder untuk mereview dan tentunya membeli rumah dan Oh. properti di sini ya. Wow. Iya dong. Mantap. Iya. Nah, Yes. terutama di momentum sekarang yang lagi naik lagi nih Iya, masa aduh. COVID-nya. Jadi kita Jangan tetap lupa. ngingetin miliarder untuk selalu tetap Selalu prokesnya, dong. maskernya, jaga jarak, dan juga tentu hand sanitizer ya, buat Untuk selalu diri sendiri steril dan ya. keluarga ya. Ya. Oke, San, Oke. kita langsung aja. Sekarang lagi ada di mana Ya, kita? kita sekarang berada di area Kemang. Wah, Yeay. Kemang, keren banget. Yoi. Kalau dengar kata Kemang, hampir semua miliarder orang tahu Kemang tuh area prime yang favoritnya expat juga. Betul. Karena lingkungannya asri banget dan enak. Dan strategis kemana-mana deket ya. Ya. Dan semua serba ada. Yes, oke. Strategis juga. Yang paling penting untuk edisi kali ini kita akan melihat rumah di mana lokasinya tadi di Kemang. Tapi Kemangnya nggak sembarangan. Karena Oke. Kemangnya itu dengan akses jalannya lebar. Ya. Aksesnya cepat. Dan Ya. juga udah pasti bebas banjir. Dan Ya. nggak masuk-masuk ya kali Nggak ini. masuk-masuk. Ya. Memang kan Kemang terkenal tuh area masuk-masuk ke Ya, dalam. jadi ini karena juga cepet ya. nyampenya. Dan ini cepat dan jalannya lebar. Jarang-jarang nih. Betul. Nah, dan apalagi kayaknya konsep rumahnya juga kalau miliarder sedikit ngintip, keren banget nih, San. Wih, seperti iya favorit kita ya, Iya. tropical modern ya. Tropical modern. Dan kita juga beberapa udah review beberapa Iya. rumah yang modern tropis. Ini salah satunya dan menariknya ini posisinya di pojok. Oh, di hook. Wah, Gitu. keren. Keren. Kalau dapat hook itu dengan konsep tropical begini pas, karena pasti Iya. area gardennya Jadi, luas. Yang samping bisa tamannya gede, terus udah gitu mungkin juga kolam renangnya gede. Iya. Dan kebetulan hari ini kolam renangnya juga cukup luas. Cukup ya. luas. Wah, udah penasaran banget nih. Emang Benar. rumah ini, San, lo bisa ceritain nggak speknya gimana, San? Oke, luas tanahnya ada 443 square meter, jadi Oke. cukup luas ya dengan bangunan 459. Nah ini ada 4 kamar tidur, 4 kamar mandi, dan garasinya ada 2, carportnya juga ada 2, Oke. jadi parkirannya juga cukup Cukup banyak. luas ya. Dan karena di hook dan juga bukan pinggir jalan raya, jadi kalau misalnya mau ada acara atau mau adain pesta gitu ya, which is sekarang juga jarang, tapi kalau mau ada tamu banyak, parkir enak banget Masih untuk enak rumah banget ini. ya. Enak Jadi banget. masih bukan disediain, tapi Iya, jalannya lebar. Jadi nggak perlu Yes, ragu bukan kalau mau jalan bikin raya acara. gitu kan. Iya. Ya, dan rumah ini 2 lantai, yang pasti ada private swimming poolnya. Pasti. Dan ini unfurnished ya, Unfurnished. unfurnished. Iya. Betul. Tuh. Ini hadap mana Bim? Ini kan hook. Ya. Hooknya ini hadapnya utara Uh-huh. dan barat. Jadi depan Oke. fasad rumah utara, Ya. samping barat. Samping barat. Oke. Pintunya juga langsung hadap utara. Ya. Oke. Jadi kita udah nggak sabar lagi, Ya. pengen Langsung survei, aja ya. pengen lihat seperti apa. Dan Jadi kita mulai step. Dari depan sini dulu nih, San. Anak tangga ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ada 5 step anak tangga dengan bahan. Ini batu alam, Batu alam, yang undesit ya, kayak model dibakar gitu. Oke. Jadi konsepnya jadi agak lebih tua warnanya. Dan ini kita langsung dengan pintu yang Pintunya megah, gede ya? besar, 2 daun pintu kanan kiri, dan ini juga solid wood dari kayunya ini marbau nih, gitu. Oke. Dan apa?
area taman depannya, San? Nah, itu dia. Jadi ada taman di depan, Oke. cukup luas nih ya, 10 kali 4,5. Oh, lumayan juga nih. Betul, betul. Ya, Iya. jadi sebelah kanan gue udah ada carportnya, yang tadi ada 2 mobil, yang ukurannya 7 meter dikali 4,5 meter. Jadi cukup untuk mobil-mobil gede. Oke. Sekarang kayaknya kita langsung masuk. Ini kita 2 lantai Langsung kan? 2 lantai. Kita bisa ya? Bisa. Jadi Kali lo ini lantai gue 1. lantai 1 dulu ya. Oke. Oke. Ya, Let's lebih go. mah ya. Let's go. Oke, miliarder, sekarang kita udah ada di area dalam rumah ini. Dan tempatnya ada di area foyer atau juga bergabung dengan ruang tamunya nih. Jadi memang konsep rumah ini tuh tropical tapi juga fungsional, tempat-tempatnya udah dipisah dan diperuntukkan sesuai dengan fungsinya. Kayak area ini, area khusus untuk ruang tamu, jadi dipisah dengan main buildingnya, jadi bisa lebih private juga. Dan di ruangan ini juga disediakan kamar mandinya, jadi powder roomnya sudah ada di sini. Area foyer atau ruang tamu ini luasnya tuh 6,5 kali 3,5. Oke, ceilingnya juga tinggi, ada area sirkulasi udara, dan tentu yang keren adalah ini nih, view ke dalamnya tuh asik banget. Kita bisa langsung lihat area taman ya, terbuka, jadi segar. Kecuali kalau misalnya mungkin ada keluarga lagi mau berenang, ya mungkin kita pasang misalnya tirai ya, gorden atau misalnya blindfold kita tutup. Jadi privasi juga tetap terjaga gitu. Oke. Dari lantainya juga di sini sudah terkesan mewah dengan marmer yang slab ya, besar marmernya, dan ini juga bisa lihat kamar mandinya untuk tamu. Oke, memang pasti nggak ada shower, memang hanya untuk buang air kecil atau buang air besar aja. Tapi juga ada tempat wudhunya nih uniknya. Jadi misalnya dari sini mau buat area sholat juga masih bisa. Oke. Pintunya juga tebal nih, sholat. Sekarang kita lanjut aja ke area dalam. Nah, ini pintunya juga keren banget. Nih ada dia, pintunya ini solid ya, dengan ada motif kayak apa ya, daun-daun di sini. Jadi terkesan menambah aksen yang tropikal tuh terasa sekali. Gitu. Di area sini kita bisa bilang apa ya, area transisinya lah gitu loh. Transisinya nih outdoor, tetap juga dengan ada kayak atapnya, jadi supaya nggak terlalu kehujanan. Kalau misalnya lagi ada hujan, jadi tampias juga nggak terlalu tampias. Ya, ini juga kayunya ya, kayunya ini buat decknya. Ini tuh juga kayu ulin ya, kayu yang sudah terkenal banget kualitasnya, daya tahannya, sangat kuat tahan cuaca, dingin, hujan, panas. Bahkan dia itu semakin kena terekspos matahari, panas, dan hujan tuh malah makin kuat gitu. Jadi area sininya ya, area wooddeck ini tuh luasnya di 6 kali 4. Jadi masih enak ditaruh misalnya untuk kursi ya, untuk sofa kecil, sofa rotan, masih ada buat aksen di sini. Hiasan di situ menambah manis dari area outdoor di sini. Jadi enak banget gitu. Lalu di sini ada pohon Kamboja yang menambah kesan tropisnya semakin kental. Oke? Kita langsung masuk aja ke ini adalah ruangan utamanya. Jadi main buildingnya. Karena konsepnya tadi outdoor dan tropical, jadi terpisah. Nah, kita langsung masuk. Oke? Sebelum masuk, kayunya aja ini pintunya udah tebal banget ya. Ini kayu jati solid yang luar biasa kuatnya. Jadi juga ini juga cocok untuk di, ya kita bisa bilang semi outdoor ya kalau di sini ya. Jadi kena sedikit air hujan atau panas juga nggak masalah. Yang penting kita juga harus tahu cara maintenance-nya. Oke, sekarang miliarder, gue udah masuk di sini. Ini adalah area utama dari rumah ini, area common areanya. Di sini ada area buat dining, ya, area untuk living room, dan juga bergabung dengan pantry-nya atau dapur keringnya. Dan istimewa juga areanya tuh nih ceilingnya tinggi banget ya, miliarder. Kalau misalnya lo mau lihat ke atas,
Ini tingginya aja 7 meter. Ada void 7 meter. That's why sirkulasi udaranya itu enak banget di sini. Jadi tetap sejuk ya, nggak panas. Apalagi kalau misalnya kita jendelanya kita buka nih. Wah, mantap kan. Jadi sirkulasi udaranya juga masuk keluar itu segar, selalu segar. Jadi nggak terlalu ngumpul di sini dan nggak panas. Dan tentunya memang kalau buat anak-anak mungkin di sini bisa dikasih railing lah ya, biar nggak langsung loncat, agak cukup bahaya. Cuma di sini masih oke kok, karena masih dari jarak lantai ini ke ke pinggiran kolam renangnya juga masih ada space, gitu. Alright, lantainya, miliarder juga bisa ngelihat lantainya ini istimewa, udah karena memang kualitasnya nggak kaleng-kaleng. Jadi lantainya juga ini sudah marmer yang slab. Kenapa rumah ini juga speknya mewah dan tinggi? Karena memang cocok dengan konsepnya. Dan juga yang ditawarkan rumah ini memang rumah mewah dengan konsep tropical modern. Oke, total luas area living room ini adalah 9,5 kali 6. Jadi total ini 9,5 kali 6 yang di-divide atau dibagi dengan ada area kitchen, dapur bersihnya, area living room, area dining, area buat nonton TV, dan tentunya area untuk dekat ke storage ya. Oke, sekarang kita lihat nih dari bahan-bahan untuk si dapur bersihnya atau dapur keringnya. Dapur keringnya aja sudah dilihat dengan konsep yang minimalis ya. Ini ada top table putihnya bentuknya letter L dengan bahan yang keren banget dan pastinya nggak murah, dan durability-nya juga bagus, tahan lama. Ini juga anti gores, dalam arti misalnya mau preparing di sini, pisau ini juga nggak akan bikin baret-baret di sini. Jadi keren banget kan. Lalu kita ke area dalam ya. Di sini kanan kiri saya ini sudah ada kabinet yang keren konsepnya. Tuh, openingnya mechanical-nya juga bagus banget. Dia modelnya ke atas, tarik aja. Terus ini juga ada modelnya slow stop. Tuh, dia nggak langsung, kalau kita lepas nggak langsung ngejegrak gitu. Tinggal lepas aja. Jadi, nice. Ini buat naruh gelas, piring. Lalu sebelah kiri saya ini juga top table khusus untuk daerah kompor yang induction ini dari granit. Jadi bahannya juga udah mahal sekali. Lalu ada kompartemen yang bagus di sini buat naruh kitchen utensils-nya, dapur, kayak garpu, sendok, pisau, semua sudah disediakan. Dan ini buat nyuci, ada microwave, ini buat naruh gelas, dan sini buat nih yang uniknya di sini nih, miliarder. Saat kita buka, wah, ini udah ciri-ciri dari kitchen yang mahal dan keren adalah salah satunya ini. Dari sistem mechanical-nya juga udah ada, dan penempatan storage-nya ini buat kayak bahan-bahan makanan yang kering terutama, ini sudah disediain kabinetnya dalamnya. Ini juga dia ditarik, ada mechanical-nya langsung ke depan, dan ini juga slow stop. See? Nice banget bunyinya. Oke, di sini bisa untuk taruh 2 pintu lemari es yang model 2 pintu. Oke, dan di sini juga sudah ada frame yang ngumpet ya. Jadi diumpetin tapi kelihatannya tetap manis. Yaitu ada buat dispenser, sebenarnya masih bisa dibuka. Dan di sini bisa menaruh gelas-gelas. Jadi tinggal gampang buka gelas, atau misal gelas yang ngambil dari tempat mana, langsung di sini taruh aja, nyalain air. Gitu. Pilihannya juga pasti tentunya harus yang tempatnya pencetan dispensernya yang di dalam frame ini ya. Pilihan, jangan salah pilih, atau yang di atas nggak kelihatan harus buka-buka. Oke? Kayaknya di area sini sudah hampir semuanya. Dan tadi kalau misalnya kita ngomongin void itu kan 7 meter. Tinggi ceiling yang di area dapur bersih ini 3,3 meter, jadi cukup tinggi. Sirkulasi udara tetap enak.
Apalagi pilihannya ada di miliarder nih, misalnya mau pakai AC juga enak, nggak pakai AC juga tetap nyaman gitu. Tapi tentunya kalau pakai AC itu sudah ada disediain. Ini AC-nya 2 PK ya, jadi sudah langsung bisa mendinginkan ruangan ini, menyejukkan ruangan ini. Jadi pilihan ada di miliarder. Oke, sebelum gua ke pintu yang kanan, gue juga mau nunjukin pintu yang di belakang gue ini. Ini ada storage ya, storage-nya cukup besar. Ini persis di bawah tangga sebetulnya ya. Storage-nya luasnya 6 kali 1,3, jadi masih bisa naruh untuk mungkin miliarder yang punya hobi golf atau sepatu, mungkin bisa taruh di sini, bikin rak yang bagus. Style raknya juga bisa disesuaikan, naruh peralatan olahraga, apapun bisa taruh di sini. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke area belakang, jadi masih di dalam. Oke, tingginya juga sama, 3,3 ceilingnya. Jadi masih bisa bikin ke atas dengan model lemari yang ngikutin kontur dari model tangganya tentunya. Storage udah, sekarang kita masuk ke pintu ini, ke ruangan yang satu ini adalah ruangan dapur, atau kita bisa bilang service area lah sekarang ya. Service area di mana area mungkin pada ART untuk beraktivitas, dan di sini tepatnya ruangan ini adalah ruangan untuk dapur basah. Oke, dapur basah atau wet kitchen. Tentunya di sini untuk masak yang berat-berat, dan di sini juga udah ada jendelanya untuk ventilasi tentunya, jadi supaya nggak terlalu ngekekep banget ya. Memang di sini belum ada, cuma nanti bisa kita obrolin atau ya kita diskusin sama owner untuk mungkin apakah owner akan provide juga untuk dapur kotornya atau dapur basahnya. Nanti kita bisa negosiasi tentunya. Oke, untuk ruangan dapur basah ini itu 4 kali 3,5. Jadi cukup luas dan cukup leluasa buat ART-nya untuk masak, nyimpen barang untuk peralatan masak. Kita bisa pasang kabinet di sini juga sangat banyak, spacious banget ya. Dan tentu untuk naruh storage juga bisa di sini nih. Ini ada. Biasanya kan kalau misalnya expat ya, untuk naruh barang-barang tuh dia harus deket, terutama barang-barang bahan makanan ya. Nah di sini bisa ada ruangan dengan luasan kurang lebih 3,4 kali 1,4, bisa bikin storage untuk naruh bahan-bahan tentunya makanan yang kering ya, bukan yang basah. Kalau misalnya kayak sayur-sayuran atau yang daging, tentu itu harus ada freezer atau kulkas sendiri. Di sini storage khusus untuk makanan-makanan kering. Dan bila difungsikan untuk yang lain juga masih bisa. Terserah miliarder. Mungkin misalnya ada driver gitu ya, dan storage makanan nggak cukup karena space dari dapur kotornya ini juga luas. Kita bisa pasang kabinet yang juga besar dan muat volumenya banyak. Ini mungkin bisa dijadikan opsi untuk kamar driver untuk istirahat misalnya. Itu juga bisa. Terserah miliarder pokoknya. Oke, ceiling di sini juga tinggi 3 meter. Jadi ini sangat decent buat ART masak lah. Untuk dapur kotor ini dapur basah ini itu sangat nyaman sekali. Next, kita pindah ruangan. Di sini adalah ruangan garasinya. Oke. Ruangan garasinya cukup spacious ya, dengan luasan 6 kali 6. Tentunya ini bisa muat 2 mobil besar seperti Alphard atau Fortuner pun bisa masuk di sini. Dan mungkin masih ada space untuk bisa jalan akses orang. Lalu tinggi ceilingnya ini kurang lebih 2,8. Jadi karena mobil biasanya mobil Alphard atau Fortuner kayak gitu tingginya mungkin sekitar 160-an ya, atau 170. Jadi tentunya masih ada space yang cukup besar. Sebelah kanan saya ini ada satu ruangan. Di sini ada ruangan gudang ya, seperti yang Anda lihat atau miliarder lihat. Ini memang taruh buat gudang. Ada panel, jadi peralatan perkakas untuk mobil ya, perbengkelan atau perkakas untuk taman, pembersih-bersih ruangan, pel, sapu, semuanya bisa taruh situ semuanya. Jadi wah, karena di rumah ini semua fungsional
dari ruangan-ruangannya itu sudah dipikirin. Tadi dari ruang tamu di depan sudah dipisah dan ada toiletnya atau powder roomnya. Kamar di ruangan utama misalnya, dari kitchennya lalu ada storage-nya juga, misalnya buat naruh sepatu atau apapun. Jadi dan void-nya juga tinggi, ceilingnya. Lalu di area dapur kotornya juga tadi storage buat naruh makanan kering juga ada dan space-nya juga besar. Oke? Nah, di sini ini ada satu kamar. Tentu ini kamar mandi untuk asisten rumah tangganya. Oke? Jadi asisten rumah tangga kalau mau mandi semua di sini atau mau buang air kecil, buang air besar semua ada di situ. Oke, ini adalah tangga menuju ke kamar ART. Karena kamar ART di sini ada 2. Tentu nanti detailnya Sandi akan ngejelasin. Oke, saya tadi agak kelupaan sedikit. Nih, Miller, pintu garasinya aja tuh dari kayu yang juga solid dan bagus. Ini gede jati, ya. Jadi tahan lama. Udah pasti kualitas jati Miller udah pasti tahu lah, ya. Ini kualitasnya juga, relnya juga bagus, semua solid dan kualitasnya juga mumpuni, mantap. Oke, sekarang area service udah, tadi gua hampir jelasin semuanya. Jadi Miliarder nggak perlu ragu lagi atau nggak perlu tanya-tanya lagi, itu pintu kemana, pintu ini nggak dibahas, itu ruangan apa, semuanya udah gua bahas di sini. Sekarang tapi ada satu pintu yang belum, pintu apa? Yuk kita masuk. Bukan pintu ke masa depan yang pastinya. Kayak Doraemon dong ya. Oke, kita ada 2 pintu tadi ya, tapi itu pintu terakhir akan gue bahas setelah Sandi ngejelasin di semua di lantai 2. Nah ini ada satu pintu yang menuju ruangan yang menurut gue paling esensi di rumah ini, yaitu apa? Kamar utamanya. Oke, kita masuk yuk. Oke, Miliarder, ini dia kamar utamanya. Nice banget, spacious, view-nya juga enak ke taman, dan istimewa tadi di lantai 1. Jadi buat Miliarder yang nggak kuat lagi naik tangga, males naik tangga, ini bisa menjadi opsi yang sangat pas buat Miliarder karena kamar utamanya ada di lantai dasar. Nggak perlu naik tangga, nggak perlu capek-capek, nggak perlu lagi bikin lift. Ya itu kan karena costly ya kalau bikin lift. Mungkin Miliarder akan perlu cost ekstra 250 sampai 600 juta bukan buat bikin lift rumah. Jadi ini nggak perlu dan space-nya juga cukup luas. Masih bisa bikin area walk-in closet sendiri ya dengan bukan motif maksud saya dimodifikasi lah dengan partisi-partisi yang pas, modelnya yang ini dengan interior design yang oke, menurut saya kamar ini akan menjadi istimewa banget dan keren. Dengan luasan 6,4 kali 5,4, Miliarder sangat puas bisa naruh apapun di sini sampai tempat tidurnya, mungkin mini sofa, area TV dan area walk-in closetnya semuanya bisa terfasilitasi di kamar master yang ini. Sekarang kita langsung ke kamar mandinya nih. Ini dia kamar mandinya. Wah, dengan kamar mandi yang cukup besar ya, lantainya juga udah marmer, luasannya 5 kali 2, sanitary juga dari Kohler dan buat showernya dari Grohe, semuanya detailnya istimewa, kualitasnya tinggi, semua import. Oke, ininya juga bagus, langsung dia model yang langsung ke apa namanya, pembuangan pipanya juga ada di sini dengan ini dihiasin ini area bawahnya juga udah tersedia, jadi bagus banget. Shower juga ada. Oke, nah uniknya ini di sebelah shower ini ada satu ruangan kosong lagi, sebenarnya kayak void tinggi. Ini bisa sebenarnya dijadikan, kalau menurut saya ini bisa jadi taman kering, tapi terserah Miliarder mau dijadiin apa juga bisa. Area mungkin untuk jacuzzi masih oke. Taman kering oke, buat taman yang basah juga masih oke. Karena memang di sini ada di atas ada void dengan skylight yang tinggi. Tapi kalau misalnya untuk taman basah kayaknya kurang cocok karena kurang
expose matahari. Jadi mungkin kalau ada tanaman rumput itu akan kurang hidup. Taman kering pasti paling cocok sih menurut saya. Jadi tapi semua pilihan ada di Miliader. Oke. Sekarang tadi ada yang gua kelupaan untuk mention di kamar master ini, lihat deh. Lantainya itu dari parket. Kesan warmnya juga udah terasa langsung masuk. Parketnya juga ini dari jati. Jadi udah materialnya juga di sini bagus sekali, kualitasnya oke ya. Terus di depan sini ini juga ada small terrace. Nah, ini juga ada model pintu jendela yang kalau tiap pagi biasa kita buka, dan karena kita syutingnya pas lagi di pagi hari, dan tentu pasti kita buka. Ini juga sirkulasi udaranya juga enak masuk, dan kita bisa langsung tutup. Dan di depan ini juga masih ada small terrace ya. Walaupun aksesnya nggak dari sini, tapi kita tetap bisa keluar aja dari ini kayu ulin, karena wood decknya ini menyatu dengan wood deck yang ada di kolam renang di luar. Jadi tetap senada gitu. Senada cinta. Oh, kok jadi nyanyi. Oke. Kayaknya area lantai 1 udah gue bahas semuanya. Tentu kalau area outdoornya nanti gue akan sama Sandi akan ketemu di situ. Dan sekarang akan ngebahas lantai 2 ya, dimana ada Sandi udah ready di sana. Yuk kita naik. Nah sebelum naik, ini lantai dari anak tangganya juga dari solid wood ya. Ini jati solid nih semuanya. Jadi bukan parket yang tipis-tipis kebanyakan, dan ini udah kayu-kayunya juga tebal, dan space dari tangganya juga lebar ya, kurang lebih 1,5 meter, tentu dengan skylight yang bisa menerangi area anak tangga sini untuk naik ke atas kalau lagi siang tanpa harus nyalain lampu. Nah, Sandi tuh. San. Yes. Oke, langsung aja. Sandi akan ngajak kalian tur di lantai 2. Langsung ya. Take it. Ini waktunya gue untuk ngejelasin area lantai 2 ya, Miliader. Begitu naik, ya mungkin Miliader udah lihat tangga-tangganya kayu. Tadi udah dijelasin sama Bima. Dan di atasnya ada skylight ya, dengan ornamen kayu juga. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai lampu aja, ini ruangan juga udah pasti terang ya. Jadi seru banget. Ini hemat energi juga. Nah, untuk lantai 2, begitu naik tangga ke atas, kita udah ketemu area keluarga. Ya, area keluarga family room, di mana ukurannya ini 7,5 dikali 3,8. Dan ini area untuk ditaruh lemari, ada TV, kita bisa taruh sofa di sini, sofa letter L juga cukup, coffee table untuk nonton TV ya. Nah, karena kamar tidur utama ada di bawah, dan di lantai 2 semuanya adalah kamar anak. Salah satunya adalah, ini adalah ruang pertama kita akan lihat. Nah, ini adalah kamar tidur anak ya, kotak bentuknya. Dia tidak ada kamar mandi di dalam, tapi dia kacanya cukup besar nih dan cukup terang. Jadi kalau misalnya dibuka jendelanya, juga sirkulasi udara juga cukup baik. Dan ini terang, kita bisa melihat kanan kiri, karena kan tadi rumahnya di hook ya, kanan kiri dari kamar anak juga kelihatan. Untuk kamar tidur anak yang pertama ini ukurannya 4,2 dikali 3,4 ya, jadi kotak dan cukup luas ya. Yuk kita lanjut. Ini Miliader bisa lihat dari lantainya aja sama kayak lantai di lantai 1, full marble ya. Jadi ini juga slab marble, jadi besar-besar slabnya. Kita geser ke kiri, ini ada selasar ya, selasar, dan ini kita masuk ke kamar tidur anak yang kedua. Oke. Nah, ini adalah kamar tidur anak yang kedua, dan di sini lantainya sudah parket, jadi berbeda dengan yang tadi. Dan di sini juga sudah ada ensuite bathroom. Ukurannya sama, mirip-mirip lah ya, 4,2 dikali 3,8. Di belakang gue sudah ada jendela, dimana di view-nya ke samping ya, juga bisa kelihatan poolnya. Jadi bisa terlihat pool dari sini dan sedikit halaman hijau. Oke, sekarang kita lihat kamar mandi anaknya seperti apa.
Ya, ini dia tadi kamar mandi anaknya, cukup luas untuk ukuran kamar tidur anak, ya. Dan di sini sanitari juga sudah Toto, toilet seatnya juga sudah Toto yang Eco Flush, dan juga sudah dilengkapi dengan shower, ya, serba granit, jadi mewah. Oke, kamar tidur anak yang pertama sudah, yang kedua sudah. Yuk, sekarang kita lihat ada apa lagi. Ya, begitu kita keluar. Sebelum kita lihat kamar tidur anak yang ketiga, sekarang gue berada di area sedikit area yang serbaguna, ya, mungkin bisa ditaruh ruang belajar di sini atau lemari kecil, ya. Dan area ini ruangannya cukup terang, ya. Dan ini juga sama seperti tadi, ini sudah ada skylightnya juga. Dan ini ke bawah dia ada void. Ya, voidnya kemana? Voidnya adalah ke area yang semi outdoor tadi di lantai 1, ya. Ya, sebelum gue masuk ke kamar tidur anak yang ketiga, gue akan kasih lihat, nah ini adalah kamar mandi anak, khusus kamar mandi anak yang pertama, ya. Kan tadi nggak ada ensuite bathroomnya. Ini kamar mandinya, ya. Nah, kamar mandinya juga terang banget nih miliarder, karena juga ada skylightnya juga nih, ukurannya 2,5 dikali 2. Sama kita toilet seatnya juga udah Toto yang Eco Flush, dan juga sama model tilesnya juga granit. Oke? Nah, sekarang kita akan melihat kamar tidur anaknya yang ketiga. Nah, ini adalah kamar tidur anak yang ketiga, mirip-mirip yang kedua, mirroring, ya, dan sudah parket juga. Ini ukurannya 4,7 dikali 4,1. Dan di sini tidak ada toiletnya. Jadi ada 2 kamar anak yang sharing bathroom, which is yang tadi. Oke? Nah, sekarang semua sudah dilihat untuk lantai 2. Ya, begitu keluar kita balik lagi menuju ke selasarnya juga. Dan ngomong-ngomong, untuk keamanan di lantai 2 juga sudah ada railing kayu dengan kaca temper yang tebal. Jadi untuk yang punya anak kecil nggak perlu khawatir, semuanya terjaga, sudah dipikirin. Oke, semuanya di lantai 2 udah, tapi sebelum gua turun ke lantai 1 untuk ketemu Bima, ya, gua akan kasih lihat. Ini ada pintu di belakang gue. Apa? Nah, ini adalah pintu ke area service, ya. Nah, ini adalah akses dari lantai 2 untuk menuju ke area service, ya. Konsepnya dia di tengah seperti mezanin, ya. Jadi bisa diakses dari lantai 2 dan lantai 1. Kita menelusuri ruangan ini dan kita akan ketemu 2 kamar tidur untuk asisten rumah tangga. Dan ini pun juga bisa diakses dari garasi. Ya, miliarder, itu dia tadi area service, ya. Dan sekarang gua akan menuju ke lantai 1, ya. Kita akan lewat sini lagi dan gua akan ketemu Bima. Gua akan kasih lihat seperti apa area backyard dan swimming poolnya. Let's go. Ya elah, main air lagi. Ya, selalu kalau ketemu main air. Panas, Sob. Panas, ya? Jadi pengen nyebur gue ngeliatnya, kolam renangnya asik banget soalnya. Iya, dan gitu. ini kan panjang, ya, jadi panjang. Kayaknya ini buat olahraga pun juga enak banget. Enak nih. Iya. Dan ini area pool decknya juga keren gitu, pas gitu. Jadi di sini kalau bikin taruh kayak kursi atau mau bikin ya barbecue masih enak, San. Ya, dan gue tadi dari atas kan, dari beberapa kamar juga kelihatan tuh pool view. Ih, ya, cakep sih. Kamar anaknya emang keren banget view-nya nih, bisa ke pool sini atau bisa ke taman. Ya. Ini pool ini di area sisi samping, ya, miliarder. Ya. Jadi sisi samping dari rumah di Kemang ini, dan letter L. Jadi kolam renang, terus ada taman, ya. Ada tamannya juga cukup luas. Enak banget loh. Ini ukurannya berapa? Ini ukurannya panjangnya 11, lebarnya kali 3. 33. Wih. Jadi lumayan lah untuk 11 meter bolak-balik mah pas lah. Betul. 2 kali itu udah kayak setengahnya Olimpik lah ya. Ya, dan
pinggirnya pun juga masih ada taman lagi. Iya, ini masih ada Ya. space-nya nih. Kurang juga lebih 3 meter berapa? juga. Oke. Lebarnya 3 meter nih. Jadi sini. belakang gue juga ada taman lagi. Jadi Iya. enak banget nih. Ini buat barbekyuan, dia bisa langsung kelihatan dari master bedroom. Ya kan, Master master bedroom kan di bawah. Iya. Jadi enak banget. Yes. Tuh. Ya udah, Ya. kita langsung aja. Kita udah di penghujung dari show Betul. ini. Kita langsung Ya. summary dan supaya kita reveal juga ke miliarder berapa sih harga rumah ini. Oke, dengan rumah tropical modern yang ada di pojok ini, ya. Iya. Luas tanahnya 443 dan bangunannya 459. Dia Ya. punya 4 kamar tidur, ada 4 kamar mandi, ya, dan ini totalnya 2 lantai, Bim. Ya. Dan ini 2 garasi dan 2 carport. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya miliarder yang punya mobilnya lebih dari 2, ini bisa menunjang ya Betul. rumah ini. Dan juga jangan lupa bahwa lokasinya, San, Iya, di Kemang. Dan aksesnya Tapi nggak juga sembarangan ya, enak Kemang ya. banget. Iya, Yoi. jalannya lebar, nggak yang sempit kecil-kecil dan Betul. nggak jauh dari jalan utama. betul. Oke? Tapi tenang, Tenang. nyaman. Yes. Gitu. Oke, sebelum kita kasih tahu ya harganya, kita pengen tahu juga nih. Gua pengen tahu area favorit lo. Oke. Nah, Kalau area favorit gue adalah kitchennya. Kenapa? dapur Iya, bersih. dapur Oke. bersihnya. Karena konsep dapurnya itu keren banget. Materialnya juga keren. Tadi slow stopnya juga bagus. Dan tadi gue nyobain buka Masak? lemari yang... Nyobain masak? Belum lah. Oh, oke. Masak. Kirain. Nanti gue sangka beli lagi. Masak iya. berarti membeli. Wah. Waduh, repot kan. Gitu. Jadi memang material-materialnya bagus kan. Dari top table-nya, dari bahan engsel-engsel lemari juga keren banget. Jadi berkualitas tinggi. Kualitas ya? tinggi. Dan Wah, luas. Oh, luas. Oke. Oke, kalau lo? Kalau gue area main room-nya. Jadi sampingnya si dapur kering lo. Oke. Ya, dapur kering lo. Dapur kering ini. Ah, Jadi karena kan ada void. iya. Jadi kalau misalnya kumpul keluarga tuh enak banget. Oke, besar gitu ya, Besar tinggi dan nih. nggak panas ya, Jadi sirkulasi udaranya enak. kayaknya kalau misalnya terima tamu tuh megah. Megah, oke. Nah, sekarang miliarder, area favoritnya yang mana? Langsung aja komen di kolom komen kita. Karena kalau kolam renang ya udah pasti seru Udah lah pasti ya. hampir semua Favorit. orang pasti suka. Ah. Gitu. Oke ya. Langsung aja, San. Siap. Berapa, San? Oke, untuk mendapatkan rumah di Kemang ini ya, miliarder dapatkan dan rogoh kocek sedalam 19,5 miliar rupiah negotiable. Oke, itu Mantap. dia harganya. Jangan lupa langsung aja buat miliarder yang mau tuh rumah ini, Pasti. kontak kita di nomor yang ada ini ya. Sandi juga ada, pilih aja atau DM di Instagram kita dan follow Instagram kita. Ya. Like and subscribe channel kita nih, Pasti. si The Milad by Grand Divida Property ini. Ajak kita, kabarin kita, yuk kita ajak keliling. Oke. Kayaknya Tipo. gitu dulu ya. Udah ya? Ya udah, gua Bima. Dan gue Sandi. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Ciao.